Satu, pengertian penyewaan mobil. Penyewaan mobil merupakan sebuah usaha yang sangat pesat perkembangannya. Dengan roda kehidupan yang sangat cepat, membuat orang berlomba-lomba dengan cepat pula untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mudah, nyaman dan murah, serta dengan tidak menurunkan gengsi, derajat dan martabat orang tersebut. Salah satu alat transportasi yang memiliki fungsi yang baik dan dengan kapasitas angkut yang banyak serta mudah dan murah untuk dibawa dan disewa adalah mobil. Dalam perkembangannya, usaha penyewaan mobil sudah menjadi usaha atau bisnis yang sangat menguntungkan. Karena pada saat sekarang ini masyarakat lebih senang menggunakan mobil untuk bepergian jauh maupun dalam jarak yang sedang untuk ditempuh. Bagi kebanyakan orang, bepergian dengan menggunakan mobil akan lebih nikmat dan nyaman dalam perjalanan serta dapat membawa banyak anggota keluarga, sahabat, atau teman yang ikut serta dalam perjalanan. Sehingga rasa senang dalam perjalanan akan lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan menggunakan alat transportasi lainnya. Keberhasilan suatu usaha penyewaan mobil dapat diukur berdasarkan tinggi rendahnya hasil atau laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin cepat, tepat, dan akurat suatu sistem dalam perusahaan, maka akan berdampak pada pelayanan yang memuaskan, serta menghasilkan informasi yang akurat untuk manajemen. Konsep dasar sistem penyewaan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang. Pengertian penyewaan menurut R. Subekti dan Jiro Subdipjo adalah suatu kesepakatan atau persetujuan di mana pihak yang satu menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan kepada pihak lain agar pihak ini dapat menikmati dalam jangka waktu tertentu yang mana pihak yang belakang ini sanggup membayarnya. Selanjutnya, penjelasan ini akan disampaikan oleh Rofiatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dwi Novelia Putri. Desain sistem model pengembangan perangkat lunak menurut Rosa dan M. Salahuddin, model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuantial atau turut-turut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukungan atau support. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti ada yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Desain perangkat lunak adalah proses multi-langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini translasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Pembuatan kode. Program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dalam memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Desain basis data UML atau Unified Modeling Language Use Case Diagram. Data pelanggan, daftar baru, terus login, username, password, update akun, transaksi, sewa, admin, data,
kelola database, data pengawas, data supir, data pelanggan, data mobil, testimoni, data pengembalian, update informasi, laporan pengembalian, laporan data mobil, data laporan, laporan pengawasan, laporan data pelanggan, laporan data sopir, konfirmasi, terus pengembalian oleh pelanggan, terus logout. Desain antarmuka atau mockup perancangan sistem informasi berbasis web yang kelompok kami rencanakan ini mengambil tema yang berjudul Habanero Sewa Mobil. Sistem ini kami rancang bertujuan untuk memudahkan para konsumen yang akan menyewa mobil agar lebih mudah merental, efisien waktu, dan dapat diakses dimanapun. Proses perancangan ini menggunakan tool Figma. Sekian presentasi dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Ilham. Saya akan melanjutkan presentasi untuk tampilan awal aplikasi Habanero Sewa Mobil. Bisa dilihat pada gambar di atas, tertera dengan jelas menunjukkan tampilan mockup Habanero Sewa Mobil terhadap menu login dan daftar. Untuk menu login biasalah langsung diakses apabila pengguna aplikasi telah mendaftarkan akunnya. Jika pengguna belum mendaftarkan akunnya, maka pengguna tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Untuk dapat mengaksesnya, maka pengguna harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu pada menu login. Bisa dilihat gambarnya pada bagian atas yang tengah, dan ikuti langkah selanjutnya seperti tampilan di atas. Jika akun telah terdaftar, maka pengguna dapat melakukan login pada menu login. B. Tampilan awal saat login. Pada tampilan tersebut terdapat menu daftar mobil, pemesanan, pembayaran, dan My Profile. Di menu daftar mobil terdapat tools booking, digunakan untuk membooking mobil yang akan dipesan oleh pengguna. C. Untuk tampilan My Profile. Pada tampilan My Profile ini berisi tentang informasi pengguna. Jika pengguna sudah terdaftar dan login, maka form My Profile dapat diisi dengan ketentuan seperti gambar di samping. Untuk tampilan pemesanan, pada menu pemesanan kita dapat melakukan pengisian data tersebut sesuai yang tertera pada tampilan tersebut, dan selanjutnya pengguna nantinya melakukan transaksi jika telah mengisi form pemesanan tersebut. Tampilan pembayaran. Tampilan pembayaran ini akan muncul jika pengguna telah melakukan pemesanan mobil dan langkah selanjutnya pembayaran. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan cara menggunakan e-wallet dan menggunakan bank. Pilihlah salah satu saja. Jika sudah memilih, pengguna mengeklik tools bayar, maka akan diproses oleh sistem. Bab keempat, penutup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tentang program atau rancangan aplikasi sewa mobil Habanero, dapat diambil kesimpulan bahwa layanan ini sangat membantu masyarakat umum untuk melakukan pemesanan atau menyewa mobil dengan mudah tanpa harus melibatkan pihak banyak dan dapat mempersingkat waktu. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat penyewaan mobil yang akan digunakan darurat. Untuk saran, digitalisasi memang sangat perlu, mengingat cara yang konvensional sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Jadi diperlukan digitalisasi di lingkup kecil yang perlu dikembangkan untuk mempermudah dalam proses pemesanan tersebut agar berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.